Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan kasih sayang sehingga kita dapat merasakan nikmat di setiap harinya. Tak lupa salawat menyertai salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sehingga saat ini kita dapat merasakan nikmatnya Islam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah analisis survival yang diampu oleh dosen Ibu Nurrahnianti Rashid, SSI MSI. Dengan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu analisis kurva survival Kaplan-Meier pada kanker prostat menggunakan uji Lockrand. Adapun anggota kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama atas nama saya sendiri, Andi Ayunisi, dengan NIM 20213100808. Yang kedua, Nufia Wulandari Tandirerung dengan NIM 201310834. Yang ketiga, Hairunisa dengan NIM 20213100826. Yang terakhir, Nismawati dengan NIM 20213100822. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian kami ini adalah jumlah penderita kanker prostat di dunia meningkat dari tahun ke tahun. Kanker prostat merupakan salah satu jenis kanker yang paling sering dialami oleh pria di seluruh dunia. Menurut data World Health Organization, jumlah kasus kanker prostat menempati posisi pertama di dunia dan angka kasus baru yang terdiagnosis penyakit tersebut berada di peringkat kelima dari seluruh jenis kanker di dunia. Berdasarkan laporan dari World Cancer Research Fund International and International Agency of Research on Cancer, negara Prancis menduduki peringkat pertama penderita kanker prostat. Rata-rata pasien terdiagnosa pada rentang usia 45 sampai 89 tahun. Penyebab kanker prostat sampai pada saat ini belum ditemukan secara pasti. Namun, faktor genetik dan faktor lingkungan turut berperan dalam perkembangan kanker prostat. Adapun tinjauan teoritis atau tinjauan pustaka dari penelitian ini, yang pertama adalah analisis survival. Analisis survival atau survival merupakan sebuah ketahanan hidup, yaitu probabilitas suatu objek yang akan beroperasi tanpa adanya kejadian atau event untuk waktu yang ditentukan di bawah kondisi yang diisyaratkan. Kejadian atau event dapat berupa kematian, kesembuhan, kekambuhan, kerusakan alat atau bahan, insiden penyakit, pemulihan, dan sebagainya. Analisis data tahan hidup, survival data analysis adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan data tahan hidup. Analisis survival merupakan kumpulan metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data di mana outcome dari variabel yang diteliti adalah waktu sampai suatu kejadian atau event muncul. Menurut Cox dan Oakes, tahun 1984 terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan waktu kegagalan, yaitu yang pertama adalah waktu awal atau starting point pada penelitian yang tidak ambigu. Yang kedua adalah skala pengukuran sebagai bagian dari waktu. Yang ketiga adalah kejelasan definisi kejadian akhir. Yang kedua, materi data tersensor. Penyensoran adalah salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi ketidaklengkapan suatu data pengamatan. Penyensoran terjadi apabila kita mempunyai informasi tentang waktu survival individu, tetapi tidak diketahui secara pasti waktu survivalnya, maka data tersebut termasuk data tersensor. Menurut Kleinbaum dan Klein, tahun 2005 terdapat 3 penyebab terjadinya data tersensor. Yang pertama adalah individu tidak mengalami kejadian yang diteliti sampai akhir pengamatan. Yang kedua adalah individu yang hilang dari pengamatan selama masa penelitian. Yang ketiga adalah individu mengundurkan diri dari penelitian karena kematian, jika kematian bukan kejadian yang diteliti atau alasan lainnya. Yang ketiga, fungsi survival dan fungsi hazard. Yang dimana fungsi survival yang dinotasikan dengan ST adalah probabilitas suatu objek bertahan setelah waktu ke T, dinyatakan sesuai dengan persamaan yang tertera. Yang kedua adalah fungsi hazard, merupakan probabilitas suatu individu gagal pada interval waktu T. Dengan demikian fungsi hazard dapat diartikan sebagai kebalikan dari fungsi survival.
Yang ketiga, hubungan antara fungsi survival dan fungsi Hazard dapat dinyatakan dengan persamaan yang sudah tertera pada slide. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan kurva survival Kaplan-Meier dan uji Lockrand. Ketahanan hidup atau survival adalah probabilitas suatu objek akan beroperasi tanpa adanya kejadian atau event untuk waktu yang ditentukan di bawah kondisi yang diisyaratkan. Kejadian atau event dapat berupa kematian, kesembuhan, kekambuhan, kerusakan alat atau bahan, insiden penyakit, pemulihan, dan sebagainya. Analisis data tahan hidup atau survival data analisis adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan data tahan hidup, di mana kurva Kaplan-Meier yang terbentuk dibandingkan menggunakan uji Lockrand untuk melihat apakah terdapat perbedaan antar kurva survival. Uji Lockrand merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan kurva survival dalam grup yang berbeda. Dengan hipotesis untuk uji Lockrand sebagai berikut, H0 tidak ada perbedaan antara kurva survival. Kemudian H1 itu paling sedikit ada satu perbedaan antar kurva survival. Kemudian statistik uji untuk uji Lockrand lebih dari dua grup adalah sebagai berikut, yaitu Lockrand statistik sama dengan D aksen dikali dengan V pangkat minus 1 dikali D, atau dengan rumus pendekatan Lockrand statistik dapat dilihat di slide X pangkat 2 itu sama dengan kemudian hipotesis H0 akan ditolak jika nilai p-value kurang dari nilai alfanya, atau Lockrand statistik sama dengan X pangkat 2 hitungnya lebih besar dari X pangkat 2 alfa, D-nya, F-nya, atau nilai alfanya, nilai D-nya, dan nilai F-nya dengan derajat bebas sama dengan G dikurang 1. Selanjutnya, kanker prostat. Nah, prostat adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang mencakup penis, prostat, dan testis. Kanker prostat adalah jenis kanker yang berkembang di kelenjar prostat, yaitu kelenjar seukuran biji kenari yang terletak di bawah kandung kemih pada pria. Kelenjar prostat berperan dalam produksi semen cairan yang membawa sperma. Kanker prostat umumnya menyerang pria yang lebih tua dengan risiko meningkat setelah usia 50 tahun. Kanker prostat menjadi kanker tersering kedua dan kanker penyebab kematian ke-6 di dunia. Kanker prostat merupakan penyakit keganasan tersering di Amerika. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama sumber data, yang kedua variabel penelitian, yang ketiga tahapan analisis data. Yang pertama yaitu adalah sumber data dan variabel penelitian. Jadi data yang digunakan itu adalah data sekunder yang diperoleh dari Kaggle, yaitu data kanker prostat dengan jumlah pasien sebanyak 63 orang. Untuk variabel penelitiannya yaitu adalah untuk variabel dependen, waktu survivalnya itu disimbolkan dengan T, yang mana deskripsi variabelnya itu adalah lama pasien kanker prostat menjalani perawatan hingga dinyatakan meninggal, dengan satuannya yaitu adalah bulan. Untuk status pasien D, dengan deskripsi variabel status pasien kanker prostat itu mengalami dikategorikan 0 jika mengalami sensor, dan 1 jika mengalami event atau pasien meninggal. Untuk variabel independennya yaitu adalah terdiri atas beberapa variabel. Yang pertama yaitu adalah usia yang disimbolkan dengan variabel X indeks 1 dengan deskripsi variabel satuannya itu tahun. Yang perawatan yaitu X2 dengan kategori perawatan tahap 1 dan perawatan tahap 2. Yang ketiga yaitu nilai kadar hemoglobin yang dinotasikan dengan variabel X3 dengan kategori rendah, normal, dan tinggi, dan ukuran atau size tumor dengan variabel X4 kategorinya kecil, sedang, dan besar. Dan yang kelima yaitu adalah indeks atau stadium dengan variabel X5 dengan kategori ringan, berat. Selanjutnya untuk tahap analisis data,
Jadi penelitian ini dilakukan dengan bantuan software R. Adapun langkah analisis data yang dilakukan yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan karakteristik pasien kanker prostat menggunakan statistika deskriptif. Yang kedua yaitu menentukan data tersensor dan tidak tersensor. Yang ketiga, menghitung estimasi ketahanan untuk tiap-tiap individu yang masuk pada pengamatan secara keseluruhan. Yang keempat, menghitung estimasi ketahanan untuk tiap-tiap individu yang masuk pada pengamatan berdasarkan kategori variabel. Yang kelima, menggambarkan kurva survival Kaplan-Meier pasien kanker prostat berdasarkan kategori variabel yang mempengaruhi. Yang keenam yaitu adalah menguji perbedaan kurva survival pasien kanker prostat berdasarkan hasil pada langkah sebelumnya dengan uji Lockrand. Yang terakhir yaitu adalah melakukan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan penelitian. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu analisis statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan karakteristik berdasarkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi survival pasien kanker prostat. Bisa dilihat pada slide, ini adalah tabel mengenai statistika deskriptif waktu survival pasien, di mana variabelnya itu variabel waktu dan usia. Jadi dari total 63 pasien kanker prostat itu memiliki rata-rata waktu survival sekitar 49 bulan dengan waktu terpendek 2 bulan dan waktu paling lama adalah 70 bulan. Pasien yang melakukan perawatan paling banyak 4 bulan. Ketahanan hidup pasien kanker prostat dapat diprediksi berdasarkan faktor usia. Rata-rata usia pasien yang melakukan perawatan berumur 68 tahun dengan 51 dan 77 pasien sebagai usia termuda dan tertua. Sementara itu, pasien yang melakukan perawatan didominasi usia mulai dari 61, 65, dan 67. Kemudian pada tabel selanjutnya yaitu tabel mengenai variabel dan kategori, di mana variabel dan kategori di sini berisi untuk variabel-variabelnya ada pasien, perawatan, kadar hemoglobin, ukuran tumor, indeks atau stadium. Untuk variabel dan kategori terdapat 63 pasien laki-laki dengan status tingkat kelangsungan hidupnya itu sekitar 63%. Sebaliknya, 37% dari pasien tersebut tidak bertahan hidup. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, imunitas, tahap pengobatan yang sudah dilakukan, stadium, dan faktor-faktor lainnya. Pada variabel perawatan menunjukkan perawatan 2 tampak lebih efektif dalam meningkatkan peluang hidup pasien kanker prostat dibandingkan dengan pasien yang menjalani perawatan pertama. Pasien yang menerima perawatan tahap kedua memiliki tingkat kelangsungan hidup lebih tinggi sekitar 68% dibandingkan dengan pasien yang menerima perawatan 1 hanya sekitar 43%. Selanjutnya adalah nilai hemoglobin dalam darah. Hemoglobin rendah pada variabel hemoglobin menunjukkan tingkat kematian tertinggi 67%. Hal ini karena hemoglobin rendah bisa mengindikasikan kondisi anemia pada pasien kanker prostat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kurva analisis dan survival Kaplan-Meier, di mana kurva survival Kaplan-Meier ini digunakan untuk mengetahui karakteristik waktu survival pasien kanker prostat berdasarkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi ketahanan hidup pasien kanker prostat, yaitu di sini variabelnya usia, perawatan, nilai kadar hemoglobin dalam darah, ukuran tumor, dan stadium. Bisa dilihat pada kurva pertama, pasien ini menggambarkan mengenai pasien penyakit kanker prostat. Karakteristik kurva survival ini menyajikan gambaran secara umum menunjukkan bahwa seiring bertambahnya waktu, proporsi pasien yang masih hidup secara bertahap menurun. Pada awalnya, pada waktu 14 bulan,
pada kurva menunjukkan probabilitas kelangsungan hidup pasien sebesar 98,3%. Namun seiring berjalannya waktu terjadi penurunan bertahap pada probabilitas kelangsungan hidup. Kemudian pada waktu bulan ke-24 dapat dilihat bahwa probabilitas turun menjadi 93,2%, dan pada waktu bulan ke-52 probabilitas turun lagi menjadi 71,8%. Kemudian pada kurva juga dapat dilihat bahwa terjadi penurunan signifikan pada waktu ke-66 bulan, kemudian turun menjadi 55,3%, dan ini menunjukkan bahwa pada titik ini sekitar setengah dari individu diharapkan masih bertahan. Kemudian pada waktu 70 bulan, probabilitas kelangsungan hidup menurun secara drastis menjadi hanya 14,3%. Kemudian selanjutnya di sini kurva menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kurva survival Kaplan-Meier berdasarkan usia. Di sini usia adalah faktor yang sangat mempengaruhi probabilitas kelangsungan hidup pasien kanker prostat. Jadi pada kurva ini kategori usia dikelompokkan menjadi 3, yaitu usia di bawah 60 tahun, usia 60 sampai 70 tahun, dan usia di atas 70 tahun. Kelompok usia di bawah 60 tahun menunjukkan penurunan probabilitas kelangsungan hidup yang relatif cepat dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Terutama setelah waktu 42 bulan terjadi penurunan probabilitas kelangsungan hidup sebesar 55,6%. Kemudian pada kelompok usia 60 sampai 70 tahun kurva menunjukkan penurunan yang lebih bertahap, namun mengalami penurunan drastis pada waktu ke-69. Sedangkan pada kelompok usia lebih dari 70 tahun, awalnya probabilitas kelangsungan hidupnya tinggi, namun pada waktu ke-36 terjadi penurunan, dan penurunan drastis terjadi pada waktu bulan ke-66 dan 70. Selanjutnya, kurva survival Kaplan-Meier pasien kanker prostat berdasarkan perawatan yang dijalani. Jadi untuk berdasarkan perawatan di sini terbagi menjadi 2, yaitu perawatan dengan tahap pertama dan perawatan tahap kedua. Umumnya tahap pertama ini ditujukan untuk pasien dengan kanker prostat stadium awal, yang berarti kanker belum menyebar keluar kelenjar prostat. Sedangkan tahap kedua ini ditujukan untuk pasien dengan kanker prostat stadium lanjut, yang berarti kanker telah menyebar keluar kelenjar prostat. Pada gambar kurva Kaplan-Meier berdasarkan perawatan menunjukkan perawatan tahap pertama probabilitas kelangsungan hidup menurun secara bertahap dari 95,2% pada bulan ke-14, kemudian menurun menjadi 58,9% pada bulan ke-59 perawatan. Kemudian penurunan yang signifikan terlihat pada sekitar bulan ke-36, kelangsungan hidup turun di bawah 70%. Sedangkan pada perawatan tahap kedua, awalnya probabilitas kelangsungan hidupnya lebih tinggi, tetapi bulan ke-22 mulai terjadi penurunan secara bertahap dan terjadi penurunan drastis pada bulan ke-22. Selanjutnya yaitu kurva Kaplan-Meier berdasarkan nilai kadar hemoglobin dalam darah. Jadi berdasarkan nilai kadar hemoglobin dalam darah di sini pada kurva terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama rendah, kemudian normal, dan tinggi. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi probabilitas kelangsungan hidup pasien kanker prostat juga adalah hemoglobin. Hemoglobin itu adalah protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kadar hemoglobin yang rendah disebut dengan anemia. Pada kurva Kaplan-Meier di atas menunjukkan kadar hemoglobin dalam darah pasien dibagi menjadi 3 kelompok yang tadi saya jelaskan, yaitu rendah, normal, dan tinggi. Kemudian pada pasien kanker prostat dengan kadar hemoglobin rendah memiliki probabilitas kelangsungan hidup yang cukup tinggi pada awalnya, namun pada bulan ke-24 mulai terjadi penurunan.
kemudian pasien dengan hemoglobin normal, pada kurva ditunjukkan bahwa probabilitas kelangsungan hidupnya sangat tinggi, tetapi setelah 50 bulan mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian pasien dengan kadar hemoglobin tinggi, probabilitas kelangsungan hidupnya menurun lebih cepat pada bulan ke-69. Kemudian selanjutnya adalah kurva Kaplan-Meier berdasarkan ukuran tumor pada pasien kanker prostat. Pada gambar di sini menampilkan 3 kurva Kaplan-Meier yang menunjukkan kategori di mana kecil, sedang, dan besar. Pasien dengan kanker prostat yang lebih kecil memiliki probabilitas kelangsungan hidup yang lebih tinggi dibandingkan pada pasien dengan tumor yang lebih besar pada awal waktu pengamatan. Hal ini ditunjukkan pada pasien dengan ukuran tumor yang lebih kecil, probabilitas kelangsungan hidupnya tinggi selama 36 bulan pertama, sedangkan pasien dengan tumor sedang dan besar pada bulan ke-22 sudah mengalami penurunan probabilitas kelangsungan hidup. Selanjutnya yaitu kurva survival Kaplan-Meier berdasarkan pada pasien kanker prostat berdasarkan indeks atau stadium pasien kanker prostat. Jadi dapat dilihat pada gambar atau kurva di situ berdasarkan stadium menunjukkan penyebaran kanker telah seberapa jauh. Kemudian hal ini diperlukan untuk membantu menentukan pengobatan seperti apa yang tepat pada pasien kanker prostat. Kemudian stadium kanker telah menjalar ke kelenjar getah bening terdekat atau menyebar ke bagian tubuh yang lebih jauh. Pada kurva pengelompokan stadium pada pasien kanker prostat dibedakan atas 2, yaitu stadium ringan dan stadium berat. Pada stadium ringan, kurva survival Kaplan-Meier menunjukkan bahwa pada bulan ke-36 probabilitas kelangsungan hidupnya yaitu 96,7%, tetapi pada bulan ke-52 menurun menjadi 92,5% dan pada bulan ke-67 menurun menjadi 69,3%. Lalu hal ini berarti bahwa pasien dengan indeks stadium ringan menunjukkan probabilitas kelangsungan hidup yang relatif tinggi pada 3 tahun pertama, tetapi terjadi penurunan signifikan setelah bulan ke-67. Sedangkan pada stadium berat, kurva survival Kaplan-Meier menunjukkan pasien dengan indeks atau stadium berat probabilitas kelangsungan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan stadium ringan, dan probabilitas ini menurun secara signifikan lebih cepat seiring bertambahnya waktu. Dapat dilihat pada kurva terjadi penurunan drastis pada bulan ke-66. Probabilitas kelangsungan hidup pasien dengan stadium berat menurun drastis menjadi 12,2% dan setelah bulan ke-70 tidak ada pasien yang bertahan hidup. Hal ini membuktikan bahwa stadium ringan atau berat mempengaruhi kelangsungan hidup pasien kanker prostat. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan mengenai uji Lockreng. Jadi uji Lockreng digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kurva survival dalam grup tiap faktor dan mendukung hipotesa pada kurva Kaplan-Meier yang telah disajikan sebelumnya. Berikut dapat dilihat pada tabel. Ini merupakan hasil uji Lockreng berdasarkan faktor-faktor yang tadi diduga mempengaruhi survival pasien kanker prostat. Jadi pada tabel dapat dilihat variabelnya itu usia, perawatan, nilai kadar hemoglobin, kemudian ukuran tumor, kemudian indeks atau stadium. Nah, dari hasil uji Lockreng ini kita dapat mengetahui bahwa waktu survival pasien kanker prostat berdasarkan variabel usia, perawatan, nilai kadar hemoglobin tidak berbeda secara signifikan. Sedangkan waktu survival pasien kanker prostat berdasarkan variabel ukuran tumor dan indeks atau stadium berbeda secara signifikan karena p-value 0,005 dan 0,007 itu lebih kecil daripada taraf signifikansinya yaitu alfa 0,05. Jadi dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa hasil analisis dan pengamatan pada penelitian ini yang pertama yaitu
Hasil analisis statistika deskriptif memberikan informasi bahwa rata-rata usia pasien kanker prostat pada penelitian ini dapat bertahan hidup adalah 68 tahun, dan usia yang paling sering ditemukan terkena kanker prostat itu adalah usia 61, 65, dan 67 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usia di atas 50 tahun pada laki-laki resiko terkena kanker prostat itu meningkat, tetapi tingkat kelangsungan hidup dari pasien kanker prostat adalah 63%, artinya 2 dari 3 pasien masih hidup setelah didiagnosis terkena kanker prostat. Kemudian, probabilitas kelangsungan hidupnya setelah itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perawatan, ukuran tumor, dan stadium, serta perawatan atau pengobatan apa yang akan dia jalani. Kesimpulan yang kedua yaitu hasil analisis deskriptif kurva Kaplan-Meier dan uji Lockreng menunjukkan bahwa pasien kanker prostat dengan faktor, ukuran tumor, atau stadium menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam waktu survival. Hal ini berarti dengan tumor prostat yang lebih kecil memiliki probabilitas kelangsungan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang memiliki tumor dengan ukuran besar. Kemudian pasien dengan stadium kanker yang lebih rendah memiliki probabilitas kelangsungan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien dengan stadium yang berat. Baik, sampai di situ saja penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.